Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan yang saya hormati Ketua RT 1, Ketua RT 02, 03, 04 dan 05, dan juga jajarannya, dan juga yang saya hormati para ustaz, para ustazah, dan juga yang saya hormati pada para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya. Alhamdulillah, sebelumnya saya sampaikan beribu banyak terima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan acara malam ini. Di tempat rahmat mubarakah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shalli alaihi wa sallim, Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullahu la. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabi ta'ala. Ini sekarang ini aja. Mobil. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya duduk dulu. Oh, tinggi amat tuh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah berkali malam
kompak cakepnya. Yang di luar program cakep. Beli bayam ke Kalimalang. Kurang medok cakepnya. Cakep. Beli bayam ke Kalimalang. Saya doain ibu-ibu para jamaah yang tadi gak jawab salam pulang dari sini sendalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain lagi ibu-ibu yang tadi jawab salam, mudah-mudahan besok diajak sama suaminya ke mall. Mau apa yang bisa dibeliin emas. Yang gak jawab amin gak mau dibeliin emas. Mudah-mudahan sekali lagi yang jawab salam ibu-ibu, mudah-mudahan besok dibeliin emas. Cincin 5 gram, gelang 5 gram, kalung 5 gram, anting 350 gram. Geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu. Boleh Bu? Kira-kira ini pakai bahasa apa nih? Sunda, Jawa, RI. Saya siap 3 bahasa asal, jangan bahasa semut. Enggak, kenapa saya tanya dulu begini? Karena saya pernah ceramah di Cilamaya, Kerawang, hampir nyampe ke Subang. Saat itu sama peristiwa Islamic Raya, ya, peringatan Islamic Raya. Ketika saya ceramah kok pada diem di jamaah itu. Ternyata di sana kebanyakan bahasanya Jawa. Makanya saya tanya dulu nih, panjang lebar saya ngomong urusan gak ada yang ngerti. Sunda ngerti Sunda? Sunda ngatos? Ngatos Alhamdulillah ya Bapak Ibu, malam hari ini penuh keberkahan. Biasanya hujan cik-cik banyak. Sekarang alhamdulillah. Ini doa ibu-ibu soleh semuanya. Ini ya Rabbal. Kalau hujan agak repot nih. Walaupun hujan itu rahmat. Ya. Kadang kalau hujan juga repot baliknya. Saya juga pernah ceramah di daerah Bogor malam hujan. Pakai tenda. Itu lagi ceramah sampai ngaji panitia merojokin terpal itu. Banyak ayatnya di dalam dan di atas. Jadi sekarang alhamdulillah cuacanya cerah penuh keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah. Jawab Prabu salawat dulu. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum
ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min azaris sujud. Wassalatu wassalamu ala sahibi maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal jud. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud. Amma ba'd. Angkat tangannya. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nas'alullah an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannata na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah al-muwafiqu li hadhihi al-walimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Atau kama qala inna rajaba syahrullah wa ramadan wa sya'ban syahri wa ramadana syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidun kaunaini wa saqalain liwal fariqaini urbi wa
Bu, Bu, udah pada makan ini? Belum? Panitia nggak jadian prasmanan ini? Siap. Saya sengaja dari sore udah lapar banget, saya tahan. Tar aja makannya di tempat acara. Alhamdulillah malam ini saya cuma satu panggung. Kalau dua panggung repot sama membaliknya. Kalau dua panggung juga repot. Di acara pertama kata panitia ntar kali Ustadz makannya di lokasi kedua. Dari kasih makan. Udah nyampe ke lokasi kedua, udah meren di lokasi pertama tadi makannya. Akhirnya mas saya pulang goreng sangu. Ya, alhamdulillah malam ini satu panggung kita bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan melahirkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban malam ini. Puja anu mimiti urang muka acara ayo urang sami-sami sanggakeun ka Allah anu maha kawasa nyatana Allah azza wa jalla. Puji anu mimiti urang ngaji ayo urang sami-sami sanggakeun ka Allah anu maha suci nyatana Allah Rabbul Izzati anu mana kalayan kudron dironatna urang biasa kumpul-kumpulun kompok noronyok silaturahmi dina ieu tempat anu mulia oge diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina raraga mieling kana di Isra sareng dimi'ratkeun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mudah-mudahan urang sadayana senantiasa dibaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah perkumpulan kita pada malam hari ini tidaklah kita nanti keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Urusan hajat-hajat kita dilancarkan, dikabul oleh Allah. Kasab kita, usaha kita, rezeki kita dilancarkan, diberkahi oleh Allah. Keluarga kita diberkahi oleh Allah. Keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh-solehah. Dan kita doakan di perkumpulan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, apabila ada keluarga kita, saudara kita, atau tetangga kita yang malam hari ini kurang sehat, terdamang, udur, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan ya Allah sehatkan kembali, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam, paduka alam, sosok sentral makhluk yang paling mulia dan paling sempurna, yang mengajarkan satu ajaran, yang mengajarkan satu aliran, yang mengajarkan satu agama yang divonis oleh Allah. Inna dina indallahil Islam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Siyadatul habaib syuraba wa sa'adatil ulama'il fudala
ahibba'il a'izza rahimakumullah, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatidah hujjaj wal hujjajah yang kumpul di tempat ini, yang mohon maaf sekali tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'ziman wa takliman Al-Fakir kepada beliau-beliau semuanya. Wabil khusus yang sama kita hormati dan semoga Allah muliakan DKM Masjid Al-Falah beserta jajarannya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, kebarokahan dalam hidupnya. Dan tak lupa juga yang sama Al-Fakir hormati aparatur pemerintahan min adnal wilayah ila a'lal wilayah, mulai dari sipilnya sampai kolonilnya, mulai dari Bapak RT RW sampai Pak Lurahnya. Ada Pak RT, ada Pak RT di sini doyan ngaji gak? Ngedukung sama pengajian. Kita doain mudah-mudahan beliau nanti jadi lurah di Papua. Dukung terus aparatur pemerintah yang mendukung kepada pengajian. Alhamdulillah. Dan tak lupa salam istimewa ini Al-Fakir sampaikan kepada para tokoh masyarakat, para pemuda, pemudi, anak-anak yang alhamdulillah hadir di tempat ini. Yang mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kumpul di tempat ini dalam rangka apa nih? Isra Mi'raj. Udah kelewat belum Rajabnya? Udah. Ini kita sudah ada di bulan Sya'ban, bahkan pertengahan malam Selasa sudah nisfu Sya'ban. Kemudian 2 minggu lagi kita akan menyambut tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Waktu panitia ke rumah datang saat itu, lupa tanggal berapa, beliau mengundang untuk misi kajian Isra Mi'raj. Kata saya, tanya tanggal berapa? Tanggal 31 malam Ahad. Saya langsung lihat kalender, malam Ahad Rajab udah kelewat, kata saya. Ini waktu tanggal 31 itu udah hampir pertengahan Sya'ban, sudah hampir mau bulan suci Ramadan. Berarti ini saya membahas 3 bulan sekaligus malam ini. 3 bulan. Rajab di bannernya Isra Mi'raj, Sya'ban yang memang kita berada di bulan Sya'ban, Ramadan yang kita harus sambut dengan penuh kegembiraan. 3 bulan panitia ini, 3 bulan saya bahas malam ini. 3 bulan panitia, 3 bulan. Berapa Bu? 3 bulan. Padahal kalau kita bahas 1 bulan Rajab itu panjangnya luar biasa. Ya, bahkan ada satu kitab khusus membahas tentang Isra Mi'raj. Ada kitab yang lengkap, Qissatul Mi'raj, itu kitab Dardir. Kemudian ada lagi kitab Tanbirul Qulub, itu hanya singkat. Kemudian ada kitab lagi Hasyiah Muhtasar Abi Jamrah, juga membahas masalah Rajab.
Kemudian kitab Durratun Nasihin. Sya'ban juga banyak, kitab Durratun Nasihin salah satunya. Kemudian Ramadan apalagi? Ya, mudah-mudahan nih saya bisa membahas 3 bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu 1 jam. Ya, karena saya kalau ceramah nggak lebih dari 1 jam. Kalau lewat dari 1 jam, masuknya lembur. Insya Allah, ya insya Allah. Kalau sempat dibahas satu persatu per bulannya. Kalau tidak, untuk tahun depan. Insya Allah. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut rezeki ya Bu ya Bu. Ya jangan bingung soal urusan rezeki. Walaupun rezeki setiap orang itu beda-beda. Betul nggak Bu? Ustadz sama ustadz rezekinya beda. Beda. Sama nggak? Beda. Ya, beda ustadz sama ustadz rezekinya. Ustadz Solmed, Ustadz TV. Tahu Bu Ustadz Solmed? Kenal? Ustadz Solmed sekali baca salam doang, baru salamnya doang itu udah 3 juta. Kalau saya Assalamualaikum gak tahu. Kiai Muammar Holy Legend baru bismillahnya doang itu udah 5 juta. Kalau yang tadi belum tentu. Jadi setiap rezeki setiap orang itu beda-beda. Tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu alasan Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah pusing, bingung urusan yang sudah ditanggung sama Allah, yaitu soal rezeki. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kita berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui Bapak Ibu, kita ini umat bontot. Umat apa? Umat bontot. Biasanya ya anak bontot mah kalau ada maunya harus diturut. Dan umat bontot ini umat sangkai. Umat sangkai. Kenapa dikatakan umat bontot, umat sangkai? Ayo. Umat sangkainya kita nih, termasuk Al-Fakir yang ngomong umat sangkai. Kenapa? Sholat malas, ngaji gak pernah, baca Quran gak pernah, sedekah jarang, tapi pengen masuk surga. Sengke gak dong? Tapi yang namanya anak bontot disayang sama orang tua biasanya. Ya biasanya kalau orang tua nih punya banyak harta, nah bontot tuh bagian lain. Begitupun umat bontot kita, umat terakhir akhir zaman. Ini umat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah khususkan bulan suci Ramadan hanya untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, Isra wal Mi'raj salah satu mukjizat yang paling mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an baru Isra Mi'raj. Ini mukjizat.
wal Mi'raj Bapak Ibu tidak bisa kalau kita terima dengan akal kita, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa peristiwa Isra Mi'raj kita terima dengan akal kita. Karena memang mustahil. Tapi harus kita terima dengan iman. Akal kita nggak nyampe buat mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Tapi iman kita harus wajib mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ibu-ibu nih, jangan dulu mikirin masalah Isra Mi'raj. Jangan dulu ke situ. Saya tanya semua jemaah nih, tahu buah kelapa? Tahu nggak Bu? Buah kelapa terdiri dari beberapa bagian. Betul? Yang pertama ada apanya paling luar? Serabut apa kulit? Serabut lah. Yang kedua setelah serabut apa? Batok kelapa. Yang ketiga daging kelapa. Yang terakhir air kelapa. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, yang di luar, Bu, saya tanya tadi masalah kelapa. Saya tanya, airnya dulu apa batok kelapanya dulu? Ayo, airnya dulu apa batoknya dulu, Bu? Air apa batok nih? Ini ada batok, ada air, gimana ini? Airnya dulu, batoknya dulu. Kalau airnya dulu ditaruh di mana tuh air? Batoknya dulu. Batoknya dulu, airnya masuk lewat mana? Ini baru kelapa, akal kita susah untuk mengerti mana dulu airnya dulu, apa batoknya dulu. Apalagi kalau kita mau mencermati peristiwa sebesar Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya ditempuh sebagian malam. Kenapa ini bisa terjadi? Allah yang mau. Betul? Allah yang mau, apapun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada nabi yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nabi siapa? Nabi siapa, Bu? Nabi Adam. Gak punya ayah, gak punya ibu. Lahir Nabi Adam. Kemauan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya mau. Ada lagi nabi yang punya ibu gak punya ayah tapi lahir. Nabi Isa alaihi salam gak punya ayah, punyanya ibu, tapi bisa lahir Nabi Isa. Kenapa? Allah punya mau. Ada lagi gak punya ayah, gak punya ibu, cuman punya nenek sama bibi. Siapa? Upin Ipin tuh hebat. Upin Ipin ada nggak yang di sini? Ya mungkin nyawa aja dulu. Dari mulai Upin Ipin tayang ada nggak ibu bapaknya? Kagak ada. Cuman ada siapa? Nenek sama Kak Ros. Ya. Ini semuanya Allah yang mau. Kalau Allah sudah mau, apapun tidak ada yang mustahil. Begitupun peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa ini bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi diperjalankan. Contoh, kadang kita mah harus pakai contoh dulu.
Orang Indonesia mahal intizalu yudhirul qawaid. Contoh bisa memperjelas masalah. Contoh DKM, ketua DKM jam 9 pagi mau pergi ke Bogor, naik motor. Sebelum naik motor, di ketua DKM ambil jaket, dipakailah tuh jaket, kemudian naik motor, nyampe di Bogor jam 10. Ternyata di dalam jaketnya ada semut. Keluarlah semut dari jaketnya. Kemudian tuh semut Sirna Jaya ketemu sama semut Bogor. Lu semut mana baru lihat? Gua, kata semut Bogor. Gua semut Sirna Jaya. Kapan kesini? Tadi jam 9. Sekarang udah nyampe. Bohong lu, kata semut Bogor. Ya dibilangin, kata semut Sirna Jaya. Saya baru nyampe sejam. Sejam perjalanan, kita ini kecil mut, katanya. Jangankan ke Bogor, ya 100 meter aja lama jalan kita. Ya dibilangin, kata semut Sirna Jaya. Nah, terus kenapa kamu bisa cepat ke Bogor cuma 1 jam? Saya tadi ada di jaket yang punya, saya ikut naik motor. Oh, baru tuh semut Bogor paham. Terima, kalau gitu pantas kamu nyampe ke Bogor satu jam. Begitupun Nabi, Bu. Nabi ini Isra Mi'raj bukan Nabi yang jalan sendiri. Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maunya Allah. Maunya Allah. Langsung Allah panggil Nabi untuk menerima wahyu sholat lima waktu. Ketika Allah mau memerintahkan puasa, Allah nggak manggil Nabi langsung. Ketika Allah mau memerintahkan zakat, Allah nggak panggil Nabi langsung. Mau memerintahkan ibadah haji, Allah nggak panggil. Tapi ketika Allah mau memerintahkan sholat, Allah langsung panggil Nabi menuju Allah, kemudian ke Sidratil Muntaha. Ini maunya Allah. Kalau Allah sudah mau, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra, Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, Subhanalladzi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, peristiwa-peristiwa yang ada diceritakan dalam Al-Quran itu tidak diawali dengan kalimat tasbih. Mau cerita Nabi Musa, tidak ada tasbih. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Tapi kenapa peristiwa Isra wal Mi'raj Allah awali dengan kalimat Subhanalladzi, Maha Suci Allah? Alasannya di dalam kitab Durratun Nasim, karena Allah mempertaruhkan kemahasuciannya untuk membenarkan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu benar-benar terjadi. Jadi gini, Bu, sepulang dari Isra Mi'raj, Nabi pagi-pagi galau. Tahu galau, Bu? Tahu? Itu yang buat isi ulang. Galau. Nabi galau. Nabi galau di pagi. Ini gimana nih ceritain ke umat? Kalau saya ceritain, umat banyak yang gak percaya, akhirnya murtad. Tapi kalau nggak disampaikan, ini wahyu dari Allah, ini wajib saya sampaikan. Akhirnya datang Abu Jahal, ngelihat Nabi sedang bingung.
dengan sombongnya, apa perkara penting apa yang sedang kau pikirkan Muhammad, kata Abu Jahal. Ini saya baru mi'raj. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Kapan? Tadi malam. Sekarang kamu sudah ada di sini. Iya. Apakah saya perlu ceritakan ke umat? Ceritakan, kata Abu Jahal. Ini kesempatan Abu Jahal dalam hatinya. Di sini nih, saya akan bikin umat makin tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi kumpulkan umat. Di hadapan umat yang banyak, Nabi bercerita bahwa beliau sudah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Akhirnya apa? Yang imannya lemah keluar dari Islam, yang murtad makin murtad, yang kafir makin kafir, yang imannya kuat makin kuat, makin iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat itu para pemuka-pemuka kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kamu udah dengar belum CS-mu? Kenapa Pak? Masa dia disuruh Mi'raj malam, sekarang pagi udah datang? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang cerita? Muhammad. Benar dia yang bilang begitu? Iya, dia yang cerita seperti itu. Saya percaya, kata Abu Bakar. Saya benarkan cerita beliau. Jangankan Isra Mi'raj, peristiwa yang lebih aneh, lebih mustahil dari Isra Mi'raj, asalkan beliau yang bercerita, saya akan tetap membenarkan. Makanya Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar Siddiq, yaitu orang yang membenarkan gagalnya Abu Jahal. Ya memang yang namanya orang dengki mau bagaimanapun pasti tetap dengki. Ya, udah dikasih alasan, apa alasannya? Coba jelaskan kalau memang kamu benar Isra Mi'raj. Kamu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di jalan kamu ketemu gak sama ini, sama ini, sama ini? Diceritain sama Nabi, betul ternyata. Saya ketemu. Kamu ketemu gak sama kafilah ini, kafilah ini bawa unta berapa, untanya warna apa? Dijawab sama Nabi, betul jawabannya. Tapi yang namanya hasud, dengki, ya tetap hasud, tetap nggak percaya, tetap nggak iman. Malah Nabi disebut tukang sihir. Inilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi yang mau, Allah yang mau, bukan Nabi Muhammad yang mau. Ya, ini hiburan dari Allah, karena Nabi saat itu sedang berduka, ditinggal oleh istrinya, kemudian ditinggal oleh pamannya Amul Huzn. Di dalam kitab Diratun Nasihin diceritakan awal mula kenapa terjadi Mi'raj, kenapa terjadi peristiwa Mi'raj. Awal mula gara-gara langit sama bumi debat. Langit sama bumi debat gimana? Saling membanggakan satu sama lain. Kata bumi, saya yang lebih baik dari kamu wahai langit, karena saya punya lautan, punya gunung, punya bukit, pohon-pohonan, dan lain sebagainya. Kemudian langit tidak kalah. Saya lebih baik dari kamu, kata langit. Saya punya bintang, saya punya bulan, matahari, surga ada di saya, neraka ada di saya, dan lain sebagainya. Gak mau kalah lagi tuh bumi. Saya yang lebih baik. Ka'bah ada di saya, yang setiap tahun, setiap bulan orang tua ribuan jutaan ada di saya. Kemudian apa? Saya juga lebih baik dari kamu, kata langit. Malaikat semua ada di saya, semua makhluk Allah ada di saya, kata langit. Kemudian bumi kalau main catur mah nyekap langit. Saya punya makhluk Allah yang paling mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad. Itu ada di saya, kata bumi. Di situ langit gak bisa mau apa-apa lagi.
Akhirnya apa? Ngadu ke Allah. Ya Allah, tolong saya. Kalau bahasa kita mas, saya habis debat ini sama bumi, saya kalah. Ya, bumi punya makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Coba tolong dong ya Allah, panggil Nabi Muhammad ke langit, biar saya dapat kemuliaan Nabi Muhammad. Akhirnya terjadilah pada tanggal 27 Rajab yang terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sedang duduk antara tidur dan tidak tidur di samping hijir Ismail, ditemani oleh pamannya Sayyidina Hamzah dan putranya yaitu Sayyid Ja'far Shadiq. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam kitab Tanwirul Qulub hanya Jibril yang datang. Di kitab yang lain Jibril ditemani oleh malaikat Mikail. Kemudian dibangunkan, ya Rasulullah, bangun. Kemudian Jibril memanggil Mikail, sini bejana yang berisi air Zam-Zam. Saya akan membedah, mengoperasi Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini selama hidupnya mengalami 4, bahkan riwayat 5 pembedahan oleh malaikat Jibril. Pertama saat umur 2 tahun, ketika di rumahnya ibu persusuannya Siti Halimatus Sya'diyah, ketika main Nabi diambil sama malaikat Jibril, dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, tempat-tempat yang biasa kita tempati dengan rasa hasut, dengki dan lain sebagainya dibersihkan, dibalikin lagi sama Jibril. Kemudian menginjak usia hampir balik, dibedah lagi sama malaikat Jibril. Kemudian ketika mau diangkat jadi Nabi dan Rasul, dibedah lagi sama Jibril. Dan yang terakhir ketika mau Isra wal Mi'raj, Nabi dibedah kembali oleh malaikat Jibril, dikuatkan keimanan, dimasukin keimanan, ilmu hikmah dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang biasa ditempati oleh sifat hasud, dengki, mazmumah dan lain sebagainya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Jadi kalau ada kiai, saya kurang setuju. Misal kalau dia bilang begini, Nabi dibersihkan hatinya karena kotor. Ini Ustaz suul adab sama Nabi. Ini kiai suul adab sama Nabi. Nabi dibersihkan hatinya karena hatinya kotor. Nauzubillah summa nauzubillah min dari, padahal Nabi jangankan sudah dewasa, baru lahir saja Nabi sudah mulia, sempurna, tidak ada kekurangan satu apapun. Jadi hatinya Nabi ini dibersihkan bukan karena kotor, tapi apa? Tempat-tempat yang biasa ditempati oleh sifat hasud, sifat dengki, itu dihapus oleh malaikat Jibril, diisi dengan ilmu hikmah, keimanan dibuatkan karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicuci pakai air Zam-Zam. Ya, jadi air Zam-Zam ini salah satu air yang paling bagus, paling utama di muka bumi. Ada 4 air. Ada 4 air yang paling bagus utama di muka bumi. Pertama air Zam-Zam, kedua air telaga Kausar, ketiga air yang keluar dari jari-jarinya Nabi, itu mujizat Nabi. Kemudian bengawan Nil, sungai Nil, tuh yang ada di mana tuh, di Mesir apa kalau salah. Itu air yang paling utama tuh, ya sungai Nil. Karena ada Nabi ketika Isra Mi'raj di langit ke-7 melihat ada 4 sungai, yang mana 2 nanti di surga, di akhirat 2 lagi ada di dunia. 1 Nil, 1 bengawan Furat namanya. Itu adanya di Irak kalau nggak salah. Ya. Ini singkat cerita, setelah beres di malaikat Jibril mengembalikan hati Nabi ke tempatnya, Jibril disuruh mengambil buruk. Kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga ada 40.000 buruk dengan didahinya Asma Muhammad. Jibril keliling melihat kayak kita mau beli kambing, mau kurban, kan kita pilih-pilih dulu nih. Jibril lihat-lihat nih,
Jibril keliling lihat buruk mana nih yang akan diambil untuk dipakai isrohnya Nabi. Dari sekian banyak buruk, hanya ada satu buruk yang beda dengan yang lain. Buruknya itu apa namanya ya? Sedih, merungkut dari pojokan. Ini kenapa nih buruk beda dengan yang lain? Disamperin itu sama Jibril. Roh katanya, lu kenapa Roh? Beda sama yang lain Roh? Ini Jibril katanya, Allah udah janji dulu, katanya saya mau dinaikin sama kekasih Allah. Tapi udah puluhan tahun, sekian lamanya, mana katanya sampai sekarang nggak juga. Saya udah rindu katanya. Sudah cepat-cepat dinaikin sama kekasih Allah yang namanya Muhammad. Mana Jibril sampai sekarang katanya. Sabar Roh, ini waktunya Roh nih. Bener Jibril, bener. Sekarang kamu saya ambil, saya hadapkan ke baginda Nabi Muhammad SAW untuk dipakai Isra. Senangnya luar biasa tuh Bro. Senang luar biasa ketika mau dinaiki oleh Rasulullah. Nih Bro gak mau, dia Bro kamu kenapa? Apakah kamu gak mau dinaiki sama saya? Bukan begitu ya Rasulullah. Saking senangnya saya gak mau diam. Dari dulu ini saya nantikan baru kali itu. Akhirnya Nabi naik, tapi ketika naik Nabi gak nyampe. Ya, Nabi gak nyampe. Buruk itu lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari kuda. Kalau di kitab Amirul, kalau di kitab Abi Jabro, ya, lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari kuda. Ini Nabi gak bisa, gak nyampe. Tiba-tiba datang sosok Tuan Syekh Abdul yang sering baca manaqib Tuan Syekh pasti tahu manqabat tersebut. Tuan Syekh datang menyodorkan pundaknya untuk dijadikan tangga pijakan oleh Nabi sehingga Nabi bisa sampai ke Buruk. Saat itu Nabi berkata, ya Abdul Qadir, saat ini kakiku menginjak pundak. Besok kakimu akan menginjak seluruh pundak para wali yang ada di dunia. Makanya pantas Tuan Syekh digelar Sultanul Aulia, walinya para wali. Kemudian saya cerita Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di satu tempat Nabi disuruh berhenti, ya Rasulullah turun sholat. Kata Jibril, sholat ya Rasulullah, sholat 2 rakaat. Ya Jibril, tempat apa ini? Ini adalah Madinah. Kelak kau akan hijrah ke kota ini. Jauh sebelum hijrah. Kemudian naik lagi, berhenti lagi, disuruh berhenti sama malaikat Jibril, ya Rasulullah turun sholat 2 rakaat. Ya Jibril, tempat apa ini? Ini adalah Bukit Tursina, di mana saat itu Nabi Musa berdialog, diwawancarai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian naik lagi, lanjutkan lagi, turun ya Rasulullah, sholat 2 rakaat. Sholat tempat apa ini ya Jibril? Ini adalah Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Tempat apa ada yang tahu kan? Bethlehem, Baitul Laham. Tempat apa? Tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi sholat tuh sampai Nabi ke Masjidil Aqsa. Nabi heran, kaget, terharu, disambut oleh para malaikat, semua malaikat. Kemudian ruh-ruhnya para nabi terdahulu kumpul di dalam Masjidil Aqsa. Nabi melaksanakan sholat, Nabi yang jadi imam, para malaikat dan para nabi menjadi makmumnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bagaimana mulianya kita punya Nabi menjadi imam, yang jadi makmumnya para malaikat. Para nabi terdahulu di masjid yang salah satu masjid utama di muka bumi, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ini bukan hanya milik bangsa Palestina, tapi milik semua kaum muslimin yang ada di
yang ada di dunia. Ya, bukan hanya milik mereka, milik kita semua. Karena di situ permulaan Nabi melaksanakan Mi'raj dari langit ke-1 sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, jadi Masjidil Aqsa ini bukan hanya milik warga Palestina, bukan hanya milik bangsa Palestina, tapi milik kita semua. Oleh karena itu kita wajib membela, kita wajib mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena di sanalah ada masjid yang mulia. Setelah Masjidil Haram, Masjidil Madinah, kemudian ada Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita bisa ziarah sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi naik ke langit pertama, disiapkan tangga Mi'raj yang luar biasa. Tidak ada tangga di muka bumi yang sehebat, seagung, sebagus tangga Mi'raj. Kemudian Nabi naik langit ke-1, langit ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, akhirnya sampai langit ke-7. Kemudian di Sidratul Muntaha Nabi melihat Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ini tempat tawafnya para malaikat. Sehari semalam malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat, dan tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Kalau dari waktu Mi'raj atau dari diciptakannya Baitul Ma'mur sampai sekarang nggak ada malaikat yang keluar, berapa banyak malaikat sekarang yang top di Baitul Ma'mur? Kita dulu Baitul Ma'mur itu posisinya lurus dengan Ka'bah yang ada di bumi, lurus ke atas. Jadi ke atasnya Ka'bah itu Baitul Ma'mur, tempat sholatnya tempat tawafnya para malaikat. Singkat cerita, Nabi membawa hadiah dari Allah, kewajiban untuk sholat 50 waktu. Di langit ke-6 dicegat oleh Nabi Musa, wahai Rasulullah, apa yang sudah difardukan oleh Allah kepadamu dan umatku itu sholat 50 waktu. Waduh, gak bakalan kuat, kata Nabi Musa. Balik lagi ya Muhammad, balik lagi, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya bolak-balik nyampe 5 waktu. Di sini ada pelajaran dan ilmu buat kita. Lanjut. Ustaz, itu kan dari 50 waktu ke 5 waktu. Emang Allah nggak tahu kalau ujungnya bakal 5 waktu? Udah, dia aku langsung 5 waktu ya. Kalau menurut kita tuh, udah dia langsung 5 waktu. Kalau emang Allah tahu ujungnya bakal 5 waktu, perlu diketahui Allah tahu ujungnya bakal 5 waktu. Allah tahu, tapi Allah mau memberitahu kepada kita sebagai hamba-Nya bagaimana kemaha dermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dari 50 waktu sampai 5 waktu. Itu ilmu yang pertama, pelajaran yang pertama, bagaimana dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad nurut baik ke Nabi Musa? Ini sifat tawadunya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia di antara semua Nabi. Umatnya paling banyak sampai sekarang gak berhenti-berhenti yang melahirkan. Ya. Nabi Musa usia paling tua, umat sedikit. Nabi Muhammad usia hanya 63 tahun, wafat, umat sampai sekarang gak berhenti-berhenti. Tapi kenapa Nabi Muhammad nurut sama Nabi Musa, disuruh pulang-balik? Ini menunjukkan ketawaduannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita tiru. Sifat tawadunya Nabi Muhammad, sifat dermawannya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak ilmu-ilmu, ya, manfaat-manfaat yang kita bisa ambil dari peristiwa Israel. Salah satunya tadi dermawannya Allah sama tawadunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan kita memperingati Isra wal Mi'raj,
mempercayai, mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah mana sob? Ibadah kita yang mana yang bisa mendapatkan rahmatnya Allah? Ayo, ibadah yang mana yang bisa mendapatkan kita rahmatnya Allah? Ibadah yang mana yang bisa mengantarkan diri kita ke surganya Allah? Gak ada. Gak ada. Gak ada gak bu? Ibu sering ngaji? Sering ngaji gak bu? Ada pengajian di sini? Ada? Malam Senin ada? Malam Selasa ada? Malam Rabu? Kamis? Jumat? Sabtu? Oh, apa gini? Jadi tidak ada amal ibadah kita yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada satupun. Dengan kita mempercayai, mengimani peristiwa Isra Mi'raj, kita berharap kita dapat mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu yang nyeletuk, jangan begitu Ustaz. Saya juga suka sholat. Siapa tahu sholat saya bisa mengantarkan saya ke surganya Allah. Siapa tahu sholat saya bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Tar dulu, sholat yang mana? Sholat yang mana yang bisa mengantarkan diri kita ke surganya Allah? Nih, saya tanya ke ibu-ibu nih. Bapak diam, ibu-ibu nih. Ibu, sebelum sholat ibu moe rangginang, tahu rangginang bu? Moe rangginang apa moe? Jemur rangginang. Ketika sholat, Allahu Akbar, hujan. Kira-kira kepikiran sholat apa rangginang? Mana? Rangginang. Emang sholat kayak gitu bisa nganterin kita ke surganya Allah? Gak bisa. Jujur lagi nih ibu-ibu, kita udah punya wudhu nih, ibu-ibu udah punya wudhu, udah pakai mukena, udah berdiri di atas tempat sholat di sejadah. Jujur, langsung takbir apa buka WA grup dulu? Ayo, apalagi kalau HP-nya dari samping. Pas mau Allah ada notif WA, batalin tuh Allahnya. Lihat dulu WA dulu. Sholat yang kayak gitu yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, saya rasa tidak. Tapi terus kita melaksanakan sholat. Ada yang nyeletuk lagi, Bapak, jangan begitu Ustaz. Saya juga kan suka baca sholawat. Sholawat yang mana? Kita membaca sholawat kalau ada geruduk doang. Ya, kalau ada geruduk baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru baca sholawat. Setelah itu kagak. Tapi terusin baca sholawat, jangan berhenti. Ada yang nyeletuk lagi, jangan begitu Ustaz. Saya juga suka puasa. Siapa tahu puasa saya yang bisa mengantarkan saya ke surganya Allah. Siapa tahu puasa saya yang bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Tar dulu, puasa yang bagaimana? Puasa yang bagaimana? Bentar lagi mau puasa nih. Puasa yang bagaimana? Coba yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Ini mau puasa nih. Saya tanya ini semua umum nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih. Jawab dengan jujur. Ini mau puasa nih. Udah ada belum yang udah niat dari sekarang nih? Udah ada belum yang udah niat dari sekarang? Ya Allah, begini niatnya nih, begini niatnya nih. Ya Allah, puasa tahun ini mah takdirin apa saya hatam Quran 1 kali. Udah ada belum? Gak ada, udah jauh gak ada, udah. Ya Allah, tahun ini mah puasa izinin apa saya kata baca sholawat 10.000 kali. Ada gak? Gak ada aja, gak ada. Ya Allah izinin aku
untuk puasa tahun ini mas saya baca istighfar 10.000 kali, ada nggak? Nggak ada, udah biar cepat, nggak ada. Yang mau puasa yang kita pikirin apa? Daging berapa duit sekarang ya? Daging buat munggah. Ya, apalagi perempuan nih. Ya, perempuan nih. Saya nggak mau ngomongin ibu yang di sini, soal ibu-ibu yang di sini mah ahli pengajian, solehah semuanya. Ya, ketahuan yang jarang ngaji mah kerudungnya miring. Ya jangan betulin aku jadi ketahuan. Nih, saya mau ngomongin istri saya. Dari bulan apa ya, Zulqa'dah. Ini istri saya sendiri. Udah 3 kali puasa begini mulu nih. Udah 3 tahun begini mulu nih. Bulan Zulqa'dah kan ke bulan Rajab berapa bulan lagi tuh? Jangan dulu ke puasa lah, ke Rajabnya dulu. Udah nge-WA ngejapin. Apa nih maksudnya kata saya? Ngirim baju couple keluarga baju lebaran. Maksudnya apa? Buat lebaran. La ilaha illallah kata saya neng. Boro-boro ke puasa Rajab ke belum cewek tuh, perempuan tuh Pak tuh. Tahun kemarin sama, tahun ini sama lagi baik bu, sama lagi baik. 2 kali tuh kemarin kirim lagi, kirim linknya. Ayat ini bagus gak? Gak saya jawab aja tuh. Kirim lagi bagus gak? Puasanya belum. Udah mikirin baju lebaran, udah mikirin baju lebaran. Gak dijawab gimana? Pulang cemberut. Mau dijawab duit belum ada. Ya makanin kan yang kopelan gitu mah 1 juta ke atas, anak 2. Ya pokoknya udah gak mau ribut saya. Udah ambil kata saya, biarin gimana kayak duitnya mah. Ya percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah pokoknya urusan sahabat perempuan mah udah ambil, cari aman aja Pak. Ribet dipanggil Pak, cari amannya udah. Ya saya kalau ribut sama istri saya gak berani apa, cuma berani ngomong satu aja, maha benar mamah dengan segala ucapannya. Udah beres. Ya gak mau ribet. Tuh perempuan tuh. Ya jadi saya nggak ngomongin ibu-ibu di sini, istri saya sendiri seperti itu. Bu, nggak tahu nih tahun depan nih, ada mau nggak nih? Ya, saya gitu. Ya, bau boro-boro mau niat kayak gitu tadi. Ya, yang ada udah mikirin baju lebaran. Puasa yang kayak gimana bu? Kita mah puasa cuma mindahin waktu jadwal makan doang. Ya enggak? Yang tadinya siang dipindahin kemana? Ke maghrib. Puasanya yang kayak gitu, yang bisa nganterin kita ke surganya Allah. Udah gitu pas buka, pas adzan di masjid Allah, yang adzan belum nyampe ke akbar, es kelapa udah habis 1 gelas, gorengan 5, lontong 2, es campur 1 mangkok. Tuh, kita mau puasa kayak gitu. Puasa yang kayak gitu yang bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Puasa yang seperti itu yang bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Ya, tapi kita tetap berusaha memperbaiki amal-amal yang kita untuk tetap berusaha mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak boleh putus asa. Allah tidak suka orang yang putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mau mendapatkan rahmat Allah, mau mendapatkan surganya Allah, itu merupakan dosa dari sebagian dosa. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, tolabul jannah bila amalin soleh dan minal junub. Orang yang mau mencari surga, mendapatkan surga, tapi tidak melaksanakan amal soleh, maka dia dikatakan sedang melaksanakan dosa. Naudzubillah dari sholat kita belum benar, lanjutin. Salawat kita masih jarang, terusin. Sedekah kita masih sedikit, dawamkan. Ya sholat terusin, puasa juga terusin. Insya Allah dengan kita terus
memperbanyak amal ibadah kita, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, kita mempercayai peringatan Isra Mi'raj, kita mengagungkan memuliakan Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'rajnya. Kita berharap jika amal ibadah kita tidak, yang lain tidak bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, mudah-mudahan dengan percaya, mengagungkan, mengimankan, mengimani daripada peristiwa Isra Mi'raj, kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin tidak banyak lagi yang dapat saya sampaikan. Mendingan pendek tapi masuk, betul nggak Bu? Daripada panjang nggak? Mending pendek apa panjang Bu? Pendek apa panjang? Mendingan pendek tapi mas. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang singkat tapi bermakna. Singkat tapi padat. Insya Allah ya. Sebelum diakhiri, saya mohon maaf kepada para kiai, para asatidz. Bukan berarti saya berdiri di atas menjadi yang paling hebat, tidak. Tapi ini ditakdir Allah saya untuk berbicara di hadapan para jamaah semuanya. Sebelum diakhiri, boleh saya pantun Bu? Santun aku Sunda panjen, ku Sunda wios, cakep napas tadinya, sing medok. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang dina ayakan, can kompak, can rame. Kali deh, kembang paku, kembang kopi, kembang mayang dina ayakan. Lamun jamaah aku cinta ka Gusti, lobakeun maca al. Kembang paku deui kembang kopi, kembang mayang dina ayakan. Lamun jamaah aku cinta ka Nabi, lobakeun maca salat. Kembang paku deui Bu, kembang kopi, kembang mayang dina ayakan. Lamun panitia cinta ka abdi, buru-buru besek gerak plastikan. Sakieu wae disikuring, tidak langkung nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu acara doa dan penutup. Untuk acara doa akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rohim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhurrina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala bi sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali kalimati rabbika sultani. Allahumma barik wa asli sawaba qaranahum aliyatan khususan ila kulli man dubil wa summa khususan ila man hadir fi hadzal masjid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اسق أمة محمد اللهم اهد أمة محمد اللهم قرب أمة محمد اللهم اغفنا بالعلم وزينا بالعلم واغفنا بالتقوى وزينا بالعافية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها جنتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وخلق المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah selesai kita hidup bersama sampai akhir. Kami atas nama pembawa acara mohon